Nah, entah kenapa setelah 17 Agustusan itu selesai, tiba-tiba Om Deddy dan Ina Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Ya, kalau kalian lihat nih agak hangit ya, atau misalnya dibilang agak menghitam dikit. Aduh, kulit. Bener-bener deh. Sudah capek-capek kayak nggak kena sinar matahari gitu kan. Seharian kemarin itu lagi kerja itu, jadi benar-benar di lapangan banget, dan itu di bawah terik sinar matahari, panas pol, aduh tapi nggak apa ya, namanya laki ya, itu nggak apa-apa lah. Jadi kali ini nggak mau ngeceritain tentang keseharian kemarin, nggak usah lah itu. Kali ini ada salah satu kisah yang tentang persantetan. Kalau kalian ada ngelihat kemarin posting di YouTube juga tentang kayak apa itu, yang bukan polling sih, lebih tepatnya itu kayak versi Twitter gitu. Nah, itu ada ngebahas bahwa sambil menunggu cerita dari Awa, betul udah minta Awa, itu lagi hanya memilih dan memilah kisah-kisah yang menarik. Dan salah satu kisah yang menurut paling menarik itu adalah kisah persantetan yang bakal kita bahas kali ini. Penasaran kan kisah persantetan ini gimana sih kejadiannya gitu kan? Sebelum itu, tolong like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian serta ke kerabat-kerabat kalian juga supaya bisa mensupport AA untuk membuat video-video seperti ini lagi. And without any further ado, mari kita ngopi. Oke, jadi kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita yang bernama Tante Pita. Nah, kejadian ini dialami oleh saudara atau kakaknya Tante Pita nih, jadi bukan Tante Pitanya yang ngalamin, tapi kejadian kakaknya Tante Pita yang kita sebut saja namanya Om Deddy. Bukan Om Deddy Corbuzier, itu beda lagi tuh. Nah, kejadiannya Om Deddy ini terjadi di tahun 90-an, di mana Om Deddy itu sudah kuliah sedangkan Tante Pita ini masih berusia remaja lah, alias masih SMA. Nah, Om Deddy ini termasuk pemuda yang kuliah sambil kerja. Nah, pada umumnya pemuda-pemuda pada usia itu, Om Deddy ini punya pacar. Nah, kebetulan juga Om Deddy ini termasuk pemuda yang good looking lah di kotanya tersebut. Wajar banyak yang kepengen lah sama Om Deddy ini. Hello there. Oh, sorry tadi ada intervensi sedikit. Sampai mana kita tadi? Oh ya, jadi Om Deddy ini kan termasuk pemuda yang good looking lah di kotanya itu. Jadi wajar banyak perempuan-perempuan yang tertarik sama Om Deddy ini. Jadi pada suatu ketika Om Deddy ini mengikuti suatu perlombaan lah. Ya, perlombaan 17 Agustusan di kampungnya tersebut. Karena Om Deddy ini terkenal sebagai mantan atlet badminton, dia pun mengikuti lomba badminton untuk memeriahkan lah 17 Agustusan tersebut. Nah, jadi ada seorang gadis yang dari kampung tersebut yang kebetulan itu adalah tetangganya Om Deddy juga. Nah, si gadis ini mengikuti lomba badminton juga seperti Om Deddy ini. Nah, kan biasanya 17 Agustusan ini nggak mungkin dia cuma sehari aja kan, kadang seminggu, kadang 2 mingguan tuh. Ternyata karena beberapa hari itu Om Deddy dan si gadis ini sering bertemu, nah si gadis ini yang kita sebut saja Ina, mulai menaruh rasa lah kepada Om Deddy ini. FYI, ini si Ina ini, dia itu sebenarnya udah punya pacar, yang umurnya itu jauh lebih tua daripada Ina dan Om Deddy. Karena Ina dan Om Deddy ini sepantaran lah atau seumuran lah. Nah, entah kenapa setelah 17 Agustusan itu selesai, tiba-tiba Om Deddy dan Ina menikah tanpa pengetahuannya orang tuanya Om Deddy atau keluarganya Om Deddy lah, termasuk Tante Pita. Tiba-tiba Om Deddy ini datang ke rumah tanpa aba-aba, ngebawa Ina, dan langsung bilang ke mama bapaknya si Om Deddy. Om Deddy bilang gini, Ma, Pak, Ulun udah nikah nih sama si Ina.
Apa nggak kaget tuh berdua orang tuanya Om Deddy ini? Ya shock lah. Siapa yang nggak shock? Anaknya tiba-tiba datang ngebawa perempuan, langsung bilang sudah nikah. Kan agak gimana gitu ya. Apalagi si Ina ini punya rumor lah, atau istilahnya namanya tuh kurang baik di kampung tersebut. Ya walaupun kita we listen and we don't judge ya. I listen, I don't judge. Tapi rumor tersebut adalah Ina ini dari SMP, by the way kan Om Deddy kan udah kuliah nih, dan Ina ini sekarang udah kuliah. Waktu Ina ini SMP dengan pacarnya yang waktu itu, kan beda umurnya, jauh nih umurnya. Ina dan pacarnya tersebut sudah satu rumah semenjak Ina itu masuk SMP. Kan apa ya istilahnya ya, kalau zaman sekarang kan ya we listen and we don't judge. Cuman kan zaman dulu kan maksudnya kalau rumor seperti itu kan nggak enak ya didengarnya, apalagi nggak etis perempuan dan laki-laki yang non mahram yang maksudnya tuh belum menikah itu tinggal satu rumah tuh kan nggak enak didengarnya ya istilahnya ya. Jadi agak gimana gitu. Bahkan saat berita tersebut, berita Om Deddy ini sama Ina ini menikah tersebar di kampung tersebut, banyak sekali warga-warga yang sangat menyayangkan Om Deddy ini kenapa kok bisa mau sama si Ina, padahal banyak sekali rumor yang gak bagus tentang si Ina ini. Sampai-sampai banyak sekali yang bertanya kepada mamanya Om Deddy ini, bilang gini, Cil, kok si Deddy ini kok mau sih sama si Ina nih? Padahal Deddy itu udah punya pacar loh. Yang notabene-nya kayak kita nggak bandingin ya, cuman yang notabene-nya tuh jauh lebih baik daripada si Ina ini. Dan karena si Om Deddy ini istilahnya udah menikah sama si Ina, ya alhasil Om Deddy pun pisah lah atau putus dengan pacarnya tersebut. Nah, karena nasi sudah menjadi bubur, akhirnya dengan rasa berat hati karena udah kejadian nih, mereka pun menerima pernikahan Om Deddy dan Ina ini dengan berat hati. Nah, setelah sekian lama pernikahan Om Deddy dan Ina ini, akhirnya kelihatanlah tabiat aslinya si Ina ini. Dimana si Ina ini senang sekali jalan dengan laki-laki lain, kadang nggak pulang ke rumah. Dan yang paling anehnya lagi itu, Wal, Om Deddy ini kayak dia marah banget. Cuman apa ya? Dia itu kayak sapi yang dicucuk hidungnya itu, nah, yang ditarik sana sini, ke sini sini oke aja, ke sini oke aja. Jadi kayak dia marah tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak apa ya? Dia antara takut kehilangan si Ina gitu kan, atau dia kayak takut banget si Ina ini nggak sama dia lagi. Jadi dia kayak nahan aja amarahnya. Padahal dia pernah ngelihat Ina itu berjalan berdua sama laki-laki lain, dan dia marah tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa mergoki, nggak bisa. Itu yang anehnya. Nah, sampai suatu ketika Om Deddy itu pernah ngelihat istrinya ini jalan berdua dengan mantan pacarnya si Ina ini, yang mereka berdua tuh di dalam mobil menuju ke kota lain, dan Om Deddy itu ngikutin pakai motor di belakang. Dia tuh ngeliat, dia tuh marah banget, dan dia pulang ke rumah itu dengan tangan kosong. Dia marah dan dia tuh cuma bisa kayak mukul-mukul dinding gitu, Nawal. Kayak orang stres gitu. Tapi dia itu nggak bisa marah ke istrinya, Wal. Dia tuh cuma kayak marah-marah ke dirinya sendiri dan sekitarnya. Tapi kalau waktu istrinya datang, dia nggak diam langsung, dia langsung diam. Gitu. Dan di situ mulai kelihatan kayak janggalnya tuh, ini kok kenapa kok begini. Setelah kejadian yang menurut Am menggeramkan ya istilahnya ya, kita masuklah ke POV atau perspektifnya Tante Pita. Oke? Jadi mulainya ini Tante Pita itu suatu hari diajak untuk ke rumahnya salah satu sahabatnya lah istilahnya. Ya kalau nggak salah itu untuk kerja kelompok, tapi dengan ya sambil main lah ke rumahnya temennya ini. Dan temannya kita sebut saja Tante Dian lah. Jadi Tante Pita ini kan diajak Tante Dian ke rumahnya. Tapi Tante Pita ini nggak punya kendaraan, alias Tante Pita ini kalau kemana-mana diantarkan kalau nggak sama bapaknya atau Om Deddy. Karena cuman berdua ini ya istilahnya ngejaga Tante Pita juga lah ya. Jadi hari itu akhirnya Tante Pita ini diantarkanlah oleh Om Deddy ke rumahnya Dian, atau Tante Dian. Nah, sesampainya di rumahnya Tante Dian, kebetulan ada mamanya Tante Dian lagi duduk-duduk di teras
ngelihat Om Deddy dan Tante Pita ini datang. Di situ juga ada Dian. Nah, seperti pada umumnya, Tante Pita pun dipersilahkan untuk masuklah ke rumahnya Tante Dian ini. Ya, kayak salim dulu lah ke mamanya Tante Dian gitu kan. Terus ya lain-lain lah, terus dipersilakan masuk. Akhirnya mereka pun mulailah kerja kelompok itu gitu kan. Serta mamanya Tante Dian ini juga ikut masuk. Ya, seperti orang tua pada umumnya, diajaklah bicara Tante Pita ini, kayak ditanya, kamu tinggal di mana? Kamu temannya Dian kan? Ini gitulah. Nah, sampailah pada pertanyaan beliau kepada Tante Pita yang ya kayak gini, nah, itu tadi yang ngantar kamu siapamu gitu kan. Kan yang ngantar Tante Pita itu kan Om Deddy kan. Terus Tante Pita pun menjawab, itu kakak ulun. Nah, ditanya lagi sama beliau, kakak Ikam yang kayak apa gitu kan, maksudnya kakak kamu versi gimana, kan ada yang orang itu kakak kandung kakak sepupu lah, kakak kandung lah, atau kakak yang ketemu gede lah istilahnya ya. Nah, Tante Pita pun menjawab, itu kakak kandung ulun gitu, kakak kandung saya lah. Dan kagetlah mamanya Dian ini karena Om Deddy itu adalah salah satu orang yang pernah beliau mandikan, istilahnya istilah orang sana lah, memandikan itu kayak membersihkan Om Deddy itu dari hal-hal yang negatif gitu. Dan taulah Wal, ternyata mamanya Dian ini pernah menguburkan fotonya Om Deddy dengan Ina, dikuburkan di bawah pohon supaya si Om Deddy ini tunduk sama si Ina, alias dipelet. Nah, jadi Wal, setelah kejutan yang membagongkan itu, akhirnya Mama Dian ini ceritalah bahwa dia itu mama angkatnya Ina. Dan Ina meminta bantuan si Mama Dian ini, meminta bantuan beliau untuk memelet Om Deddy supaya dia itu tunduk pada Ina, alias jatuh cinta sama Ina gitu Wal. Sontaklah kaget. Dan Dian pun sampai nggak bisa berword, nggak bisa berkata-kata. Dian dan Pita tuh nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi si Dian ya. Dian itu nggak nyangka bahwa mamanya itu memelet kakak sahabatnya dengan Ina. Nah, singkat cerita, karena mamanya Dian ini merasa bersalah lah, istilahnya tuh, ini sahabatnya anakku, kakaknya aku pelet gitu kan, mending aku baik-baik aja sama mereka daripada sama si Ina kan, apalagi si Ina itu kan kelakuannya seperti itu. Mereka pun bertiga itu menggali lagi peletnya itu yang dikubur di halaman belakang rumahnya mamanya Dian ini, dan ya istilahnya menghancurkan pelet tersebut lah. Jadi saat setelah membongkar pelet tersebut, fotonya berdua itu kayak dibacain doa lah, dilihat sama Tante Pita itu kayak dilihat ya kayak mamanya tuh kayak ngebaca doa gitu. Nah, terus habis itu fotonya Om Deddy ini dikasihkan ke Tante Pita, terus fotonya si Ina ini dibakar lah sama Mama Dian ini. Nah, setelah kejadian itu, Tante Pita pun pulanglah dari rumah temannya itu, rumah sahabatnya itu. Tante Pita itu nggak dijemput waktu pulang itu, dia naik taksi naik angkot lah ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tante Pita pun mulailah cerita kepada kedua orang tuanya itu. Apa nggak shock? Untung nggak sakit jantung tuh mamanya tuh. Kalau nggak tuh mama bapaknya tuh bisa sakit jantung tuh ngedengar itu tuh. Nah, singkat cerita, sebulan kemudian Om Deddy dan Ina pun cerai lah. Tapi Om Deddy ini kayak nggak mau ketemu sama si Ina gitu kan. Waktu perceraian itu si Om Deddy ini nggak mau ketemu sama Ina karena takutnya itu nggak tega, terus malah ngelanjutin, jadinya nggak cerai gitu kan. Oh ya, dan FYI, sekarang Om Deddy pun sudah bahagialah dengan keluarganya ya. Om Deddy udah nikah lah. Walaupun Ina itu masih sering ngeganggu-ganggu lah keluarganya Om Deddy ini. Tapi nggak tahu aja istrinya Om Deddy yang sekarang, kata Om Deddy nih ya, lebih mengerikan daripada singa. Ya, semoga Om Deddy sehat-sehat aja dan semoga Ina diberikan hidayah. Oke, Wal. Gimana ceritanya yang kali ini? Menurut AA
refreshing dikit lah. Ini kayak cerita cukup menarik gitu dan plot twistnya ada. Dan apa ya, sampai sekarang tuh masih bingung kok orang itu kayak make pelet buat kayak merayu orang yang dia suka itu, padahal orang yang nggak suka ya kalau dia nggak suka ya udah, nggak usah dikejar gitu kan ya, walaupun kita suka ya, kalau dia nggak suka ya udah gitu. Tapi semoga as we say, kita juga bilang di sini, we listen and we don't judge. Tapi kalau yang ini nggak tahu bisa nggak ya dengan slogan itu. Soalnya ngedenger nih, aduh, kayak ya semoga Ina diberikan hidayah dan semoga Om Deddy dan keluarganya diberikan keselamatan dan kebahagiaan lah, dan semoga nggak ada gangguan-gangguan lagi seperti itu. Menurut saya ini cerita yang lebih ke arah geram sih, lebih geram ke ini sih. Cuma memang apa ya, lebih kayak kalau dari cerita ini bisa bilang lebih berhati-hatilah kepada orang-orang yang kalian temui, karena nggak semua orang yang suka sama kita itu punya niat yang baik, dan nggak semua orang yang kita ketemu itu punya niat yang baik. Nggak semua orang yang suka sama kita punya niat yang baik, dan nggak semua orang yang tahu atau kenal sama kita itu pun punya niat yang baik. Itu aja. Pokoknya lebih berhati-hatilah bersosialisasi itu. Maksudnya pilihlah temanmu gitu kan. Jangan sampai kamu memilih teman yang menjerumuskanmu, apalagi yang membahayakanmu ya. Ya, tapi setelah ya begitulah. By the way, hit that like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Terima kasih telah menonton video ini. Dan subscribe itu gratis. Kalian nge-support A dalam membuat video-video seperti ini. Dan terima kasih telah menunggu setiap minggunya video-video dari A. Thank you ya guys. Thank you ya Wal. Oh guys, ya sama aja lah. Thank you ya Wal. And I'll see you guys in the next ngopi. Ngobrol sepi bareng A. Bye. Assalamualaikum.